Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membaca segala sesuatu tentang kamu dan kehidupan kamu. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah keinginanmu yang segera terwujud, ya, keinginanmu yang segera terwujud. Karena saya yakin sekali bahwa setiap orang punya keinginan, termasuk kamu saat ini memiliki keinginan, punya ekspektasi, ada goal-goal yang tentunya sedang kamu impikan atau mimpi yang sedang kamu ingin capai, ya. Dan apa saja yang nanti bakal terlewati, apa saja yang bakal muncul dalam kehidupan kamu, kita akan melihat, ya, dengan tema keinginanmu yang segera terwujud. Oke, kita bakal buka kartu, pakai kartu ini. Dan teman-teman silahkan untuk yang kepengen konsultasi dan private reading bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Teman-teman bisa langsung bertemu dengan saya nanti, dibantu admin terlebih dahulu. Oke, keinginanmu yang segera terwujud, ya. Keinginanmu yang segera terwujud bisa ke masalah cinta, ya, bisa masalah cinta, atau bisa berkaitan dengan hal-hal yang lain. Kita akan baca spontan aja, nanti kita lihat secara langsung dari kartu-kartu yang keluar buat kamu, ya, karena ini saya menarik energi secara khusus. Kita akan lihat selanjutnya. Oke, ada Door to Romance, kemudian ada Goddess of the Moon, Angel of Strength. Wow, ini kartunya keren-keren juga nih. Oke, saya langsung coba bacakan aja, teman-teman. Di sini ada Door to Romance, ada Goddess of the Moon, dan juga ada Angel of Strength. Dimana di sini saya melihat bahwa ada kekuatan-kekuatan yang muncul dari dalam diri kamu, kekuatan-kekuatan yang pada akhirnya bangkit dari dalam diri kamu. Saya melihat bahwa di sini ada semacam situasi dan kondisi yang saat ini atau selama kemarin itu membuat kamu ngerasa kayak nggak berdaya, membuat kamu ngerasa kayak terpuruk, membuat kamu kayak ngerasa hopeless gitu kan. Tapi saya melihat bahwa di sini akan ada kemunculan dan keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan di kartu pertama di sini sudah terlihat bahwa di sini ada Door to Romance, di mana peluang kamu untuk menuju ke sebuah asmara, ke sebuah hubungan baru, ke sebuah asmara, tidak harus hubungan baru, tapi ke dalam situasi yang memang mengarah kepada situasi hubungan yang lebih baik, itu akan terjadi, gitu loh. Jadi kalau misalnya ini terjadi atau kartu ini keluar, berarti situasi hubungan kamu saat ini sedang tidak bagus, ya. Kemungkinannya adalah bisa jadi kamu baru saja selesai hubungan dengan seseorang di masa lalu kamu kemarin, atau bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang di kemudian hari nanti. Nah, inilah keinginan kamu yang segera terwujud. Salah satunya adalah kamu akan kembali bertemu dengan seseorang. Kalau misalnya kamu sudah selesai dengan orang lama, atau kamu sudah mengakhiri suatu hubungan kemarin. Tapi buat teman-teman yang mungkin saat ini belum selesai, tapi hubungan kamu masih kamu pertahankan, masih kamu perjuangkan, ini juga saya melihat akan ada peluang bahwa hubungan kamu nanti akan segera membaik, ya, akan segera membaik. Karena ada hal-hal yang saya yakin di sini kamu pasti lakukan, ya. Kamu melakukan yang namanya mungkin healing untuk diri sendiri, kamu berusaha untuk konsultasi ke sana kemari, kamu berusaha sabar, kamu berusaha untuk menghadapi ini dengan kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga di sini muncul Dewi Bulan, ya. Dewi Bulan itu lebih kepada simbol di mana perasaan-perasaan kamu lebih ke energi feminim, gitu loh. Di mana energi feminim di sini menunjukkan bahwa kesabaran kamu sebagai seseorang yang saat ini sedang diuji ketabahannya, kesabarannya, di situ muncul kesabaran, ya. Di mana energi Dewi Bulan di sini, ya, itu berarti menunjukkan kelembutan, menunjukkan kesabaran, menunjukkan segala sesuatu dilihat dari sudut pandang cinta, ya. Di mana itu akan memunculkan kekuatan-kekuatan tanpa batas, dan itu terbukti dari kartu yang ketiga, Angel of Strength. Di sini muncul malaikat yang penuh dengan kekuatan yang tanpa kamu sadari itu muncul di dalam diri kamu. Tanpa kamu sadari itu tiba-tiba muncul. Kamu merasa lebih kuat, merasa lebih sabar, merasa lebih bisa mengerti situasi ini dan sebagainya. Tetapi hal penting yang perlu saya sampaikan di Door to Romance ini adalah menunjukkan bahwa kamu akan diarahkan kepada pintu untuk menuju ke asmara. Nah, asmara di sini menunjukkan bahwa situasi hubungan kamu yang saat ini mungkin sedang tidak bagus, nanti akan menjadi lebih bagus, ya. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah doa, sugesti, dan afirmasi yang positif bagi teman-teman. Tapi dari sisi lain, sekali lagi saya katakan, buat teman-teman yang sudah selesai hubungan kamu dengan orang yang kemarin, atau seseorang yang sudah berakhir kemarin,
dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu dengan, kamu diarahkan menuju ke pintu asmara, ke lembaran baru, ke seseorang yang baru, dan nanti akan ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Dan kita coba lihat kartu Oracle card ini, dimana di sini kita melihat lagi bahwa apa sih selanjutnya yang mungkin harus kamu lakukan, gitu kan? Oke, kita akan coba lihat di kartu pertama. Oke, di sini akan ada tanda-tanda ya. Pay attention to the red flags ya. The sign are questioning you. Jadi ada tanda-tanda yang nanti bakal kamu harus perhatikan. Oke, hal apa saja harus kamu lakukan. Nah, jadi gini teman-teman. Kartu kedua ada retreat, kartu ketiga di sini ada unrequited love, di mana berarti selanjutnya ketika kamu sudah berada dalam kondisi yang tenang, kamu sudah merasa lebih nyaman, kamu sudah merasa lebih stabil emosinya, ya, itu penting sekali. Karena gini teman-teman, emosi, perasaan kita, hati kita, itu kan penting sekali. Dalam kondisi yang stabil. Ketika tidak stabil, ya, otomatis akan mempengaruhi pikiran. Hati itu akan mempengaruhi kepikiran. Jadi antara pikiran dengan hati, sebenarnya itu kan mereka saling mempengaruhi, antara pikiran dengan hati, gitu kan. Nah, masuknya perasaan-perasaan atau apapun yang kamu rasakan itu kan pintu gerbangnya adalah dalam hati dulu, melalui hati dulu. Nah, hati nanti akan mengirimkan sinyal kepada pikiran-pikiran kamu. Nah, ketika keduanya bisa tersinkronisasi dengan baik, terselaraskan dengan baik antara hati dan pikiran kamu, maka segala sesuatu yang kamu pengenkan itu cenderung akan menjadi mudah didapatkan, akan menjadi mudah diraih atau dicapai, atau bahkan kamu bisa menarik lebih bagus lagi. Karena pada dasarnya begini, di dalam diri manusia itu kan memiliki daya magnetis, gitu kan. Ada kelistrikan, ada daya magnetis. Daya magnetis ini berarti menarik, ya, menarik. Kelistrikan cenderung menebarkan, ya, menyebarkan atau vibrasi. Kelistrikan itu ada dalam diri manusia, gitu kan. Sistem saraf dan sebagainya itu kan terbentuk dan dipengaruhi juga oleh kondisi perasaan hati dan pikiran kita juga. Tetapi kunci yang paling penting di sini, seperti yang pernah saya katakan di video-video saya sebelumnya atau bahkan di channel saya yang satunya lagi, di channel Damar Aji Hipnoterapi, bahwa antara pikiran dan hati itu kekuatannya lebih besar hati, yaitu 5.000 lebih kuat daripada pikiran, 5.000 kali lipat, ya. Jadi hati lebih kuat atau 5.000 lebih kuat daripada pikiran. Artinya apa? Kondisi hati kamu itu nanti itulah yang akan menjadi magnet, menarik segala sesuatu yang kamu inginkan. Karena tanpa sadar ketika hati kamu tenang, hati kamu damai, gitu kan, itu juga akan menarik segala sesuatu yang kamu pengenkan dengan mudah. Nah, kalau kita melihat dari kartu pertama, mengacu pada kartu pertama, di situ kamu lebih ke akan hadir sesuatu yang berhubungan dengan masalah asmara. Di sini ada retreat, ya. Retreat itu berarti menunjukkan bahwa ketika kamu melakukan suatu pencapaian untuk ketenangan diri, mencapai kepada satu keselarasan antara hati dan pikiran. Di sini ada it's time to disconnect from the world, di mana kamu ada saat, kalau misalnya kamu belum melakukan, ini mungkin harus kamu lakukan. Jadi kamu boleh bermeditasi, kamu boleh melakukan healing, kamu menarik diri, ya. Tapi menarik diri ini bukan berarti kamu diam saja nggak ngapa-ngapain, tapi kamu melakukan semacam ritual tertentu yang berhubungan dengan spiritualitas, di mana kamu mungkin mencapai satu kesadaran spiritual tertentu, ya. Dan ya dengan mengheningkan diri, menenangkan diri, menarik diri, terus kemudian kamu di situ lebih ke bagaimana kamu melakukan introspeksi diri, membangun diri agar memperbaiki segala kesalahan. Itu menjadi hal yang penting dan pesan di kartu kedua di sini, ya. Gitu. Nah, terus kemudian begini teman-teman. Ketika sudah tenang, ya, kecenderungannya nanti ini harus hati-hati juga. Akan mudah menarik hal-hal berikutnya. Misalnya cinta-cinta akan datang, seseorang atau orang-orang akan datang. Maka di sini ada unrequited love, di mana kamu jangan sembarang menerima cinta yang datang, karena setiap yang datang itu belum tentu itu adalah cinta yang sesungguhnya, atau belum tentu itu adalah orang yang tepat buat kamu, ya. Jadi kamu harus benar-benar memilah dengan saksama. Tetapi saya yakin ketika kamu sudah melakukan yang namanya retreat di sini, menenangkan diri, mengendapkan jiwa, masuk ke dalam kesadaran tinggi kamu, ya, di kesadaran spiritual kamu, atau mungkin dengan bermeditasi,
nanti batin kamu, hati kamu, intuisi kamu itu nanti akan bekerja lebih tajam, akan bekerja lebih cermat untuk melihat siapa yang datang, ya. Karena sekali lagi di sini kartu ini memperingatkan bahwa jangan sembarang orang yang datang kamu langsung terima begitu saja, tapi harus kamu cermati dan gunakan intuisi kamu agar kamu tidak salah orang lagi. Ya, jadi intinya ke sana. Jadi di sini ada pesan-pesan yang memang sangat bagus buat teman-teman, ya. Jadi itu. Tetapi dari konteks judul yang kita sampaikan di sini bahwa keinginanmu yang segera terwujud itu apa? Nah, ini mungkin sudah terjawab, ya. Yaitu di masalah percintaan, ketenangan batin kamu dan tanda-tanda yang nanti juga muncul karena alam semesta, intuisi kamu nanti akan bekerja memberikan tanda-tanda yang positif buat kamu. Oke? Jadi itu gambarannya. Kita lihat kartu berikutnya. Pesan selanjutnya. Oke, improving health. Ada take action. Ada a year from now. Oke, jadi improving health ini memberikan pesan bahwa kamu juga harus memperhatikan dari sisi kesehatan kamu, kesehatan fisik sekaligus kesehatan batin kamu. Kalau selama ini teman-teman mungkin ngerasa nggak sehat secara batin, secara psikis, secara psikologis, di sini pesannya muncul juga. Karena saya merasakan ada kelelahan batin setelah kamu melewati tahapan, fase-fase kemarin yang cukup menyakitkan, cukup melelahkan. Ini kan biasanya berpengaruh banget kepada fisik dan psikis kita. Nah, di sini ada pesan improving your health, ya. Jadi bagaimana kamu harus menjaga kesehatan kamu, meningkatkan kesehatan kamu. Dan tadi sudah disampaikan juga di kartu ini yang retreat ini, ya. Artinya dengan retreat itu kan sama saja kamu sedang menyehatkan secara psikologis, menyehatkan batin kamu, menyehatkan. Jadi gini teman-teman, kan ada peribahasa mens sana in corpore sano gitu kan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kalau nggak salah seperti itu. Ini pelajaran SD, udah lupa. Ya, jadi artinya bahwa di sini betul sekali kalau tubuh kamu pengen sehat, ya jiwa kamu harus sehat, batin kamu, hati kamu itu harus sehat, karena itu berpengaruh banget. Kalau dalam dunia hipnoterapi, dunia healing yang saya pelajari, 80% kesehatan manusia itu sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita. Ketika pikiran kita nggak tenang, hati kita nggak tenang, itu juga akan berpengaruh besar kepada fisik kita juga. Akhirnya muncul sakit penyakit atau gangguan-gangguan, simptom-simptom gejala sakit yang terjadi pada tubuh kita. Nah, ini peringatan juga buat teman-teman bahwa kesehatan kamu harus diperhatikan, ya. Dari sisi kesehatan kamu harus memperhatikan. Jadi jangan terjebak terus di masalah asmara, di masalah karir kamu segala macam, tapi kesehatan harus kamu perhatikan. Tapi di sini lebih ke asmara dan kesehatan, ya. Kalau untuk karir segala macam sih nanti insya Allah akan mengikuti juga. Nah, di kartu kedua, apapun yang sekarang sedang kamu rencanakan, kamu jangan terlalu banyak menunda. Jadi take action aja, langsung kamu lakukan. Jangan terlalu banyak berpikir. Karena gini teman-teman, kesuksesan, ya, salah satu syarat untuk kita menjadi sukses atau mencapai satu kesuksesan, mencapai satu keberhasilan adalah dengan take action, mempercepat tindakan-tindakan kita. Jadi kalau misalnya udah punya rencana, udah jangan kelamaan, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak mempertimbangkan, ya. Karena kalau semakin banyak memikir, ingat ya, pikiran kita itu liar. Kadang kecenderungan kita jatuhnya nanti overthinking, ya, mikirin sesuatu yang belum terjadi, tapi di situ sudah persepsinya macam-macam, membayangkannya macam-macam. Nah, inilah yang kadang-kadang kemudian menjadi semacam mental block atau limiting belief yang terjadi di dalam diri kita. Sehingga apa? Akhirnya kita terbatasi. Oleh siapa? Oleh pikiran kita sendiri. Muncul ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Nah, apapun yang sedang kamu rencanakan, ini buat kamu nih, ya segera harus kamu action aja. Masalah konsekuensinya bagaimana, hasilnya bagaimana, segala macam, ya itu pasti akan ada. Nah, seiring nanti kamu berjalan, jadi kan kadang-kadang gini teman-teman, kadang kita tuh membayangkan sesuatu lebih menakutkan, padahal kenyataan yang sedang dijalani atau pada saat kita menjalani itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Ya, seringkali kan seperti itu.
Nah, jadi kadang-kadang kita harus melatih diri, melatih pikiran kita agar tidak selalu menjebak kita ke dalam situasi yang akhirnya mandek, overthinking, mandek, ya, mental blocknya muncul, ya, limiting beliefnya semakin kuat. Jangan sampai seperti itu. Oke, jadi itu di kartu kedua. Di kartu ketiga, saya melihat bahwa ya, a year from now ini menunjukkan bahwa ini akan terjadi setahun dari sekarang. Tetapi setahun dari sekarang itu kan berarti bisa bulan depan, besoknya lagi, dan seterusnya, gitu kan? Tetapi setahun dari sekarang itu artinya batasan waktu bahwa ini akan terjadi, hal-hal yang kamu akan wujudkan, hal-hal yang akan menghampiri kamu, hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, insya Allah setahun dari sekarang itu nanti sudah bisa tercapai. Bukan berarti setahun persis banget, 12 bulan kemudian dari sekarang, tidak selalu. Ya, percepatan itu bisa kita lakukan, percepatan itu bisa kita buat. Ingat ya, bahwa percepatan itu bisa kita buat. Semua bergantung dari kamu sendiri. Ketika kamu memang sudah punya niat yang kuat, ya. Terus di sini seperti yang tadi saya katakan, ada angel of strength, malaikat yang penuh dengan kekuatan itu sudah membantu kamu. Terus di sini ada Dewi Bulan, ya, Goddess of the Moon, itu akan membantu kamu, ya, dari berbagai sisi. Ini innernya, ya, dari dalam diri kamu, dan ini dari faktor eksternalnya. Jadi artinya akan ada pertolongan-pertolongan dari alam semesta, dari Tuhan. Tapi dari Goddess of the Moon ini adalah munculnya kekuatan-kekuatan yang ada dari dalam diri kamu sendiri, ya. Jadi itu gambarannya teman-teman. Mudah-mudahan pembacaan singkat ini bisa memberikan semangat tersendiri buat teman-teman, motivasi juga bahwa apa yang kamu rasakan kemarin, masalah yang terjadi kemarin, ya sudah saatnya untuk ditinggalkan, saatnya untuk dilupakan, saatnya kamu untuk move on, saatnya kamu untuk kemudian berkembang lebih baik lagi. Karena apa? Jangan lupa hidup hanya sekali. Jangan sampai kamu masuk ke dalam pusaran-pusaran yang negatif, yang menarik kamu ke dalam kondisi yang negatif, yang membuat kamu level energinya semakin turun. Karena kalau kondisi itu terus terjadi, yang kamu pengenkan jadinya susah. Nah, tapi di sini saya melihat bahwa apa yang kamu pengenkan segera terwujud, ya. Dari minimal tadi saya katakan setahun dari sekarang, mudah-mudahan segera terwujud, ya. Sekali lagi, cepat atau tidak semua bergantung dari kamu. Bagaimana kamu, effort kamu, ya. Bagaimana keberusahaan kamu, perjuangan kamu, itu sangat mempengaruhi percepatannya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa, buat yang kepengen konsultasi secara pribadi, silahkan langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Oke, jangan lupa teman-teman selalu ciptakan keajaiban, karena keajaiban selalu akan datang ke dalam kehidupan kamu ketika kamu menciptakannya dan meyakininya. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.